Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya dan nikmat iman serta Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfauna biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Sore hari ini, video kali ini akan menjawab pertanyaan kawan-kawan yang lewat WA dan juga yang lewat kolom komentar. Ya, pertanyaannya seperti ini ya. Bagaimana sih cara mengamalkan sholawat Jibril itu yang benar dan waktunya itu kapan gitu ya. Kalau saya baca lengkapnya pertanyaannya itu saya tulis seperti ini ya. Jadi ini adalah saya akan menjawab. Sebelum saya jawab, yaitu saya doakan kepada kawan-kawan semuanya, terima kasih ya kawan di mana saja berada ya yang telah mendukung channel ini. Alhamdulillah bisa berkembang ya, bisa nge-share ya mengenai sholawat khususnya dan umumnya mengenai agama. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya ya, saya doakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah saudara-saudara kita sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan ditambah banyak rezekinya. Yang punya hutang semoga cepat lunas, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, ini saya sampaikan juga. Nah, ini air selawat yang sama-sama kita ketahui. Kalau kita baca sholawat itu ada airnya, ini namanya adalah air selawat. Ini alhamdulillah sudah banyak ngirim ya di daerah-daerah, ada di Lampung, ada di Bandung, di Aceh dan lain sebagainya. Bagi yang memerlukan ya, yang sakit sudah berobat medis belum sembuh-sembuh, ini insya Allah untuk ikhtiar langitnya, untuk ikhtiar batinnya, doanya. Kirimkan alamat lengkap ya, nanti akan saya paketkan dan kawan-kawan tidak membeli, mengembalikan ongkos paket. Ya namanya dipaketkan kan nggak mungkin apa itu namanya paket pakai biaya. Ini yang pertama air selawat. Yang kedua ini madu. Nah, madu ini berasal, ini madu ada tulisannya madu murni 1000. Ini 1000 ya. Ini artinya madu ini saya bacakan selawat juga. Malam Jumat membacanya selawat 1000. Ya, ini saya bacakan selawat, madu selawat bagi yang berminat. Ya, karena madu itu juga obat. Di Al-Quran juga ada. Ya, nah ini kami persilakan kirim alamat lengkap, nanti akan dikirim madunya. Nah, itu mengenai madu. Kemudian bagi kawan-kawan ya yang ada hajat yang belum dikabulkan oleh Allah, bisa kirim minta doa lewat kolom komentar. Ayo tulis di sini. Contohnya nama saya si A, mohon didoakan karena sakit umpama. Jadi diaminkan oleh orang banyak nanti.
Ya mudah-mudahan dengan doa orang banyak ya hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu doa. Kemudian ya kawan-kawan yang punya testimoni bisa dikirimkan di sini di nomor WA saya, nanti saya sampaikan. Begitu pula yang mau masuk grup ya, grup sholawat silahkan masuk. Ini gratis nggak bayar. Nah, saya lanjutkan ya menjawab pertanyaan lengkapnya begini pertanyaannya. Sholawat yang benar itu gimana caranya? Waktu yang baik itu bagi waktu apa gitu? Sholawat semuanya benar, ya. Kemudian juga dia bagaimana agar cepat merasakan dahsyatnya sholawat. Ya itu kan banyak testimoni, banyak orang yang mendapat keajaiban sholawat, berkah sholawat. Dia menanyakan bagaimana supaya ganti kita yang dapat begitu. Jadi ini jawaban saya. Ya, kalau ingin mendapatkan supaya seperti orang-orang itu mendapatkan keajaiban, mendapatkan berkah dari sholawat, itu tahu syaratnya. Nah, itu tahu syaratnya. Jadi nanti akan terjawab yaitu sholawat yang benar kayak apa. Yang sama-sama membaca sholawat Jibril ya. Sama-sama sholawat Jibril memang dapat keajaibannya walaupun itu tidak tujuan utama sebetulnya. Karena membaca sholawat itu niatnya lillahi ta'ala, niat cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dapat syafaatnya besok hari kiamat. Itu tujuannya ya. Nah, walaupun karena apa itu Allah itu dalam kok Allah ya Allah ya juga hadis ya. Hadis Rasulullah itu menyebutkan siapa yang membaca selawat 10 keburukannya dihapuskan. Kemudian 10 rahmatnya dapat, 10 apa itu diangkat derajatnya dan 70 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterangkan lah satu persatu, pokoknya kejelekan itu dihapus 10. Itu satu selawat. Jadi sebetulnya kawan-kawan itu ya sudah merasakan, hanya yang besar belum, yang menurut kita ya. Tapi Allah itu sudah memberikan sebetulnya. Nah, sudah berkurang keburukan itu. Contohnya ya yang biasanya keburukan umpama yang biasanya males sholat subuh, sekarang sudah rajin sholat subuh. Itu kan karena keburukannya sudah dihapus, tinggal yang baiknya. Itu. Yang bagaimana kiatnya supaya tadi ikut merasakan keajaiban sholawat Jibril. Nah, yang pertama itu harus tahu ya, yang ini yang harus diingat-ingat supaya kita juga ikut merasakan dahsyatnya sholawat. Syaratnya itu ada satu. Nah ini ingat, satu istiqomah. Nah itu ya istiqomah. Ya kalau sekarang umpama dalam kemampuanmu ya kemampuan kawan-kawan itu umpama sehari semalam itu 200 umpama 200 tapi istiqomahnya itu istiqomah itu ya konsisten terus menerus tidak musiman itu namanya istiqomah ya. Tidak musiman. Tidak musiman itu seperti ini. Pas dia itu perlu, apa itu pas dia perlu banyak-banyak. Umpamanya pas dia pikirannya itu lega ya, kosong, sampai 10.000, 25.000, tapi hanya 2 hari. Hari ketiga malah tidak membaca. Hari keempat baca lagi. Itu namanya tidak istiqomah. Ya konsisten terus menerus. Loh, sampai kapan itu Pak? Ya selama hidup. Kayak orang sholat itu, kayak orang makan itu kan selama hidup. Ya ada kesulitan,
tidak ada, ya merasa lega maupun ada masalah, tetap membaca terus. Ya kan, dengan membaca terus-menerus, insya Allah apa itu kita akan merasakan dahsyatnya membaca sholawat. Itu dua. Itu yang satu, diingat-ingat istiqomah. Kalau tidak istiqomah tidak akan dapat. Nah itu ya. Apa sholawat saja? Tidak hanya sholawat saja. Yang namanya istiqomah itu memang apa itu istiqomah itu min alfi karomah. Gitu. Istiqomah itu adalah 1000 karomah. Gitu. Tidak usah kita terangkan, yang penting itu terus menerus istiqomah. Yang kedua adalah bacaannya. Ya, bacaannya itu adalah tidak salah, benar. Ya, karena kalau namanya bahasa Arab ini salah membaca bisa berbeda artinya. Begitu pula selawat. Kalau salah membacanya ya berbeda artinya. Maka kalau yang mudah, ini yang paling pendek yang kita dawamkan, sholawat Jibril yang bunyinya itu adalah Sallallahu ala Muhammad, atau dikasih Sallallahu ala Muhammad, sama-sama betulnya itu. Ya itu memang kayaknya mudah bagi yang sudah biasa, tapi kalau belum biasa itu bisa gelepotan. Ya membacanya itu betul. Jangan sampai hanya saking cepatnya itu selamat. Lah itu artinya apa? Ya, jadi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jadi yang kedua adalah cara membacanya yang benar. Nah, itu kemudian yang ketiga, itu adalah adab. Jadi memang selawat ini boleh dibaca di mana saja, boleh sambil aktivitas, tapi adabnya, sopan santunnya gitu loh ya. Contohnya seperti ini, orang sholat itu, orang sholat membaca sholawat terus sambil tidak pakai baju, terus sambil menghadap ke utara umpama ya, kan ada adabnya ya, pakai pakaian yang bersih. Lah kalau tidak pakaian bersih boleh, tetapi kan berbeda hasilnya itu. Adabnya itu berbeda. Memakai bismillah, ya, dimulai dengan tawasul. Kalau enggak pakai tawasul tidak diterima, boleh. Tetapi kan adabnya tadi. Nah, dikirimkan pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Nah, itu kan pakai adab, dikirimkan. Tidak ya boleh. Nah, tetapi kan sudah jelas apanya itu, aturan-aturannya, pakai sopan santun dengan tidak. Nah, kalau contoh yang nampak sama dengan di rumah orang itu, ya kan ada ya, ngerti yang sopan santun dengan yang tidak. Sama-sama mau masuk rumah, belum sampai salam terus langsung masuk, ya boleh saja diterima. Dia umpama mau ada perlunya, tapi lebih baik lagi yang pakai salam, dipersilakan masuk baru masuk. Itu. Kemudian itu adab namanya, pakai wudhu. Nah, karena kalau wudhu itu kan termasuk bersih, suci. Allah adalah cinta yang suci. Nah, kalau nggak pakai wudhu, Pak, apakah nggak boleh? Boleh. Nah, itu pakai adabnya tadi ya. Kemudian yaitu menghadap kiblat. Ya, kalau ada sama-sama menghadap kiblat, masih ada wudhu, selesai sholat, itu kan bagus. Kemudian yang keempat itu adalah tempat.
Ya tempat. Jadi di mana saja bisa. Tetapi kan tempat yang mustajabah, tempat yang bagus sama-sama tempat, tapi tempat berkah dengan tidak. Contohnya di rumah dengan di masjid. Nah, di hadapan Allah adalah bagus yang di masjid. Jadi berlipat, selain membaca selawat dapat pahala, terus dia juga diam di masjid tadi, duduk di masjid juga dihitung ibadah. Contohnya seperti ini ya, itu selesai sholat maghrib contohnya. Nah, itu waktu yang bagus tadi, selesai sholat, tempat yang bagus adalah di masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang suci. Jadi ini kawan-kawan bisa membedakan mana ya tempat-tempat yang bagus itu. Nah, kemudian itu ya tempat-tempat yang bagus. Kemudian adalah tempat dan waktu tadi. Tempat dan waktunya itu yang nomor 4. Tempatnya dan waktunya. Bagus sesudah sholat. Itu waktu yang bagus. Tadi kayak apa pertanyaannya tadi kan sampai di situ itu. Waktu yang baik itu kayak apa? Ya sesudah sholat. Baik lagi sesudah sholat malam. Sesudah sholat tahajud. Itu ya waktu yang bagus. Kemudian sesudah sholat subuh atau sebelum sholat subuh itu waktu-waktu yang bagus. Itu ya. Itu waktu dan tempat yang bagus itu. Itu adalah nomor 4. Jadi sama-sama dapat pahala tetapi lebih banyak mana yang di rumah dengan di masjid umpama itu kan bisa membedakan waktunya adalah bagus yang di masjid. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima itu adalah yakin. Kemudian ya apa itu yakin dan apa itu iman, betul-betul yakin kita. Yakin bahwa yang kita baca itu akan apa itu yakin bahwa yang kita baca ini adalah benar. Itu yakin ya, kita sudah yakin tapi kan sampai di mana yakinnya? Sampai di mana percayanya? Percaya bahwa yang membaca sholawat ini nyampe ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan mendapat pahala seperti yang disampaikan dalam hadis. Dan yakin juga akan diijabah doa-doa kita. Gitu, yakin akan diijabah doa-doa kita. Maka walaupun kecil ya ini sering saya sampaikan, itu syukur itu disampaikan. Yakin ya yang kita dapat. Kalau nggak yakin, kalau kita nggak percaya, ya nggak akan dapat berkah, ya nggak akan dapat keajaiban. Karena keajaiban itu adalah diberikan kepada orang yang percaya dan orang yang yakin tentang keajaiban. Nah, itu ya. Nah, demikian ya di antaranya jawaban-jawaban itu. Jadi kalau kita ingin merasakan, ingin secepatnya mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban sholawat, kita harus memperhatikan yang 5 hal tadi. Nah, yaitu 5 hal. 1, saya ulangi lagi, adalah membacanya secara istiqomah. 2, betul cara membacanya. 3 adalah adabnya. 4 adalah tempat dan waktunya. Kemudian 5 adalah percaya atau yakin. Yakin tentang keajaiban. Nah, demikian mudah-mudahan ya dengan sedikit ini menambah menjadi motivasi kita semakin rajin kita membaca sholawat. Nah, kalau perlu itu maghrib sampai isya. Itu sesudah baca Al-Quran, membaca sholawat, nah gitu ya.
baca Al-Quran dulu, maghrib sampai isya, atau subuh menjelang sholat Isra. Itu ya subuh sampai jam 6 begitu itu adalah waktu-waktu yang bagus ya dalam mendawamkan sholawat itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat khususnya saya pribadi dan umumnya kepada kawan-kawan semuanya, dan doanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan tadi ya yang saya sampaikan ya, yang air sholawat dan yang madu, yang memberikan testimoni ke nomor WA di bawah ini dan yang masuk grup ya. Dan mohon maaf kepada kawan-kawan yang belum saya jawab pertanyaannya karena banyak ya. Karena banyak ya, mohon sabar. Ya bisa dikirimkan di WA saya 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Nah, saran dan kritik saya tunggu dan mohon maaf atas segala kesalahannya, dan saran ya yang penting ya di kolom komen di bawah ini. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.